Hai, kembali lagi kita di training video ini. Ini termasuk sesi favorit saya, khususnya karena saya menganggap diri saya juga seorang sales. Bagaimana Anda merencanakan insentif Anda? Sales adalah permainan angka, dan semuanya bisa direncanakan termasuk komisi Anda. Dan posisi sales adalah posisi yang lumayan unik. Anda bisa menentukan pendapatan Anda setiap bulan. Mau tinggi bisa, mau rendah juga bisa. Jadi, di sesi ini saya mau terangkan bagaimana Anda bisa memastikan bahwa target pendapatan Anda tercapai. Nah, kalau saya bilang target, saya tidak maksud target yang diberikan perusahaan. Itu udah pasti diukur. Tapi banyak orang sales yang mau maju, targetnya bahkan lebih dari target perusahaan. Masuk akal sih, ngapain hanya membatasi diri di target perusahaan? Kalau Anda capai itu dan pendapatannya masih kurang, atau karena mungkin Anda merencanakan membeli sesuatu hal bulan ini, kenapa harus berhenti di target perusahaan? Nah, tapi karena mungkin Anda belum tahu konsep ini, banyak orang sales untung-untungan. Mereka kerja keras tanpa arah, tanpa rencana. Pokoknya kalau perusahaan bilang suruh telepon 50 orang per hari, ya segitu. Padahal kan Anda punya target pendapatan sendiri. Kalau untuk mencapai target Anda bulan ini, Anda perlu telepon 60 orang, bagaimana? Yang pasti perusahaan nggak akan komplain kalau Anda melakukan lebih dari target Anda, betul? Ya udah, silahkan dapatkan pendapatan setinggi-tingginya. Manfaatkanlah insentif sistem yang sudah ada dan yang sudah memberikan Anda kebebasan untuk membangun aset pribadi Anda. Biarpun Anda tidak ingin melampaui target perusahaan, Anda juga harus tahu angka-angka Anda. Apakah bisa dibilang, kalau Anda telepon 50 orang per hari, Anda pasti dapat 5 klien per bulan? Belum tentu kan? Ada orang yang kemampuannya lebih, mungkin bisa dapat lebih dari 5 klien. Tapi bila Anda baru, mungkin di bulan-bulan pertama, Anda harus telepon lebih dari itu untuk mendapatkan 5 klien. Intinya yang saya mau sampaikan, jangan hanya terima instruksi dari orang lain. Angka 50 call per hari. Itu memang sudah dipikirkan oleh perusahaan. Tapi mungkin dengan mengenal diri Anda sendiri, Anda bisa tahu angka untuk diri Anda yang lebih tepat. Caranya, dari awal Anda harus mengumpulkan beberapa data untuk mengetahui pola kesuksesan Anda sekarang. Tapi biarpun Anda tidak melakukannya dari awal, paling tidak mulai sekarang. Dalam beberapa minggu Anda akan tahu pola Anda. Pola apa yang saya maksud? Ayo kita pakai contoh. Let's say Anda mau mendapatkan 3 juta rupiah tambahan di atas gaji Anda setiap bulan. Atasan Anda bilang target Anda adalah 5 klien per bulan. Dan let's say, saya nggak tahu, setiap klien yang Anda dapatkan memberikan insentif 500.000 per klien. Mungkin di skema Anda sekarang berbeda-beda, tergantung besar kecilnya kontrak. Tapi untuk menyederhanakan contoh, let's say semuanya sama. Anyway, biarpun beda-beda, Anda kan bisa merencanakan target market yang Anda mau layani. Misalnya, kalau mau insentif besar, ya gaul sama database perusahaan yang lebih besar. Kalau Anda merasa lebih gampang bantu yang kecil-kecil, biarpun harus lebih banyak kuantitasnya, untuk mendapatkan insentif yang sama, yaitu pilihan Anda. Setiap orang beda dan tidak ada salah dan benar. Yang penting Anda sudah menghitung. Pada saat saya membuat video ini, saya tidak tahu insentif ACSC seperti apa. Dan mungkin di tahun-tahun mendatang itu akan berubah. Saya minta Anda mendapatkan dari sini adalah cara menghitungnya. Jangan terlalu terpaku dengan angka-angka yang saya berikan. Itu hanya sebagai contoh. Oke, kembali ke contoh. Anda mau bawa pulang pendapatan 3 juta ekstra per bulan. Artinya perlu 6 klien bila setiap klien memberikan Anda 500.000. Tetapi perusahaan hanya minta 5. Ya udah, jadi di contoh ini Anda adalah orang sales yang memilih untuk melampaui target perusahaan demi kemajuan hidup Anda sendiri. Nah, untuk mendapatkan klien, kan biasanya mesti BE dulu. Dan biasanya BE itu lebih efektif kalau mereka ikut seminar dulu. Dan untuk mau ikut seminar, mereka harus terima info pack dan diteleponin. Dan bukan hanya sekedar telepon, tapi benar-benar ngobrol tentang bisnis. Kita panggil ini conversation dengan pengusaha.
Oke? Jadi kalau saya jabarin sales proses Anda seperti ini. Nama di database kali conversion rate 1 sama dengan conversation dengan pengusaha. Kali conversion rate 2 sama dengan datang ke seminar. Kali conversion rate ketiga sama dengan BE. Kali conversion rate keempat sama dengan saving client. Nah, tentunya akan ada prospek yang tidak harus ikut seminar tapi mau langsung BE. Dan ada yang tidak harus BE tapi dia langsung saving di telepon dan tanda tangan kontrak setelah bicara dengan Anda. Ada yang tidak perlu ketemu coach karena Anda sudah bisa saving. Itu tergantung kemampuan Anda dan saya sarankan semakin Anda berkembang, Anda handle kalau bisa seluruh sales proses ini, jadi pendapatan Anda tidak tergantung sama orang lain. Saya sudah lihat orang sales di Action Coach bisa menjalankan BE dan bahkan bisa coaching, tapi itu tergantung kepercayaan diri dan kemauan Anda untuk terus belajar. Oke, kembali lagi. Jadi sekarang berapa angka-angka Anda? Kalau Anda sudah monitor pola Anda beberapa minggu, Anda akan tahu conversion rate Anda. Conversion rate maksudnya berapa persen yang sukses lanjut ke tahap berikutnya. Jadi kalau Anda telepon 100 orang, 100 leads, dan 40 benar-benar ngobrol bisnis, conversation dengan pengusaha, ya conversion rate Anda adalah 40%. 40 dari 100. Itu yang Anda hitung dan pelajari polanya. Rata-rata conversion rate Anda berapa setiap tahap? Oke, let's say saya gunakan angka asal saja hanya demi contoh. Let's say Anda ukur hasil kerja Anda dalam 1 minggu dan dapatkan data seperti ini. Dalam 1 minggu, Anda teleponin 500 orang dari database. Conversion rate Anda 20%, maksudnya dari 500 itu Anda mendapatkan 100 conversation dengan pengusaha dalam 1 minggu. Dan yang datang ke seminar 20%, artinya conversion rate Anda 20%, yang datang ke seminar 20%. Yang BE setengah dari itu, conversion rate Anda 50%, yang BE 10%. Dan yang saving juga setengah dari itu, conversion rate keempat 50%, saving 5%. Insentif per klien Rp500.000 dan artinya komisi Anda 2,5 juta. Itu adalah angka-angka Anda. Oke, jadi yang penting untuk diperhatikan di sini adalah conversion rate Anda. Ya, yang lain angka-angkanya bisa macam-macam. Jadi kalau Anda mau dapatkan 6 klien daripada 5, Anda harus lakukan seberapa banyak aktivitas di atas. Ayo kita lihat angka-angkanya dan kali ini kita hitungnya dari bawah. Anda menginginkan komisi 3 juta. Insentif per klien Rp500.000, artinya Anda perlu saving 6 klien. Rata-rata conversion rate Anda untuk BE sekitar 50%. Artinya Anda perlu 12 BE untuk mendapatkan 6 klien. Rata-rata Anda conversion rate ketiganya 50%. Artinya Anda perlu 24 orang datang ke seminar untuk dapat 12 BE. Dan rata-rata conversion rate kedua Anda 20%. Artinya Anda perlu bicara dengan 120 orang untuk mendapatkan 24 orang datang ke seminar. Dan karena conversion rate 1 20%, artinya untuk mendapatkan 120 conversation dengan pengusaha, Anda perlu ada 600 leads di database. Oke, kita ulang lagi. Jadi, kita lihat kalau saya hitung dari atas ke bawah, kalau Anda telepon 600 orang itu, Anda akan mendapatkan 120 kali ngobrol bisnis, conversation dengan pengusaha. Dari situ, dengan conversion rate rata-rata Anda, akan ada 24 orang yang datang ke seminar, dan dari situ akan ada 12 orang yang BE, dan biasanya Anda akan saving 6. Mungkin Anda berpikir, tapi kan ada yang langsung bisa saving coach tanpa seminar dan tanpa BE. Ya oke deh, ya itu anggap bonus. Tapi jangan dimasukin ke hitungan ini. Kalau itu terjadi, Anda kliennya bertambah dan uangnya makin banyak, oke kan? Mungkin pertanyaan Anda berikutnya, wah gimana kalau saya tidak dapat segitu banyak leads dari perusahaan? Pertanyaan yang bagus. Saya tanya kembali, siapa yang bertanggung jawab untuk mendapatkan leads? Apakah Anda mau hanya menunggu leads dari perusahaan? Apakah dengan itu Anda bisa memastikan pendapatan Anda? Tentunya tidak.
Semakin Anda mandiri, semakin hidup dan pendapatan Anda di tangan Anda. Kalau saya dari dulu selalu menganggap leads dari perusahaan sebagai bonus. Wah, syukur banget deh kalau dapat. Tapi saya tidak mengharapkannya. Kenapa? Karena itu di luar dari kontrol saya. Dan saya tidak mau jadi korban orang lain. Semoga Anda juga berpendapat sama demi hidup dan karir Anda sendiri. Pendapatan leads adalah tanggung jawab Anda.